Keputusan mengejutkan datang dari timnas Indonesia, alih-alih memilih laga eksibisi melawan klub raksasa Inggris, Manchester United. Skuad Garuda justru menjatuhkan pilihan kepada tim nasional Rusia sebagai lawan tanding. Langkah ini sontak memicu kontroversi, apalagi di tengah sorotan dunia terhadap hubungan geopolitik Rusia. Namun, bagi PSSI, ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah bagian dari strategi membangun mental juara dengan melawan tim yang kuat secara taktik dan fisik. Reaksi keras pun tak terelakkan. Ketua AFF dilaporkan menunjukkan kekecewaannya, bahkan disebut ngamuk, karena keputusan ini dianggap bisa mengganggu relasi antar negara di kawasan Asia Tenggara dan menempatkan Indonesia dalam posisi diplomatik yang rumit. Namun, di balik kontroversi itu, ada suara tegas dari asisten pelatih kepala, Alex Pastor. Ia berdiri tegak, membela keputusan tersebut dengan penuh keyakinan. "Jangan usik mimpi kami," tegas Pastor. Baginya, ini bukan soal politik atau popularitas lawan. Ini tentang membentuk karakter tim, tentang membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dalam dunia olahraga, mimpi besar memang sering menimbulkan riak, namun bagi mereka yang berani, setiap tantangan adalah pijakan menuju sejarah. Kabar membanggakan datang dari benua Eropa, Dean James. Pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di Belanda, akhirnya buka suara usai sukses mengantar timnya meraih gelar juara. Sosok yang belakangan mencuri perhatian publik sepak bola tanah air ini menunjukkan bahwa darah Garuda tetap mengalir hangat, meski jauh dari tanah kelahiran leluhurnya. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Dean menyampaikan rasa bangganya, bukan hanya karena trofi yang diraih, tapi karena bisa membawa nama Indonesia di kancah Eropa. "Ini kemenangan untuk semua yang percaya pada mimpi," ujar Dean. Ia menyebut bahwa prosesnya tak mudah, dari cedera, adaptasi budaya, hingga perjuangan mendapatkan tempat di skuad utama. Namun, satu hal yang tak pernah hilang adalah tekadnya untuk mengenakan jersey merah putih. "Saya ingin membela timnas. Itu sudah jadi cita-cita saya sejak kecil," lanjutnya. Kisah Dean James bukan sekadar cerita tentang kemenangan di lapangan hijau, tapi tentang keyakinan, kerja keras, dan cinta pada tanah air. Di tengah keraguan dan ekspektasi, ia memilih untuk menjawab dengan aksi. Kini, setelah mengukir prestasi di Belanda, mata publik pun tertuju padanya. Apakah waktunya telah tiba untuk Dean mengenakan lambang Garuda di dadanya? Timnas U17 Thailand memulai langkah baru dengan cara yang menggebrak. Usai kegagalan total di Piala Asia U17 2025 dan pupusnya harapan tampil di Piala Dunia, mereka tampil buas di laga perdana turnamen berikutnya dengan kemenangan telak 10-0. Hasil ini bukan hanya skor besar, tapi pesan keras bahwa gajah perang muda belum habis. Mereka bangkit, dan mereka datang dengan semangat yang berbeda. Kekalahan demi kekalahan sebelumnya sempat membuat kepercayaan diri tim muda Thailand runtuh. Namun, alih-alih tenggelam dalam kekecewaan, mereka memilih menjadikan kegagalan sebagai bahan bakar. Pelatih dan jajaran tim membawa filosofi baru, main agresif, cepat, dan tanpa ampun. Dan hasilnya langsung terlihat di pertandingan pertama, dominan dari menit awal hingga peluit akhir berbunyi. Kemenangan besar ini seolah menjadi pernyataan bahwa Thailand sedang menata ulang masa depan sepak bolanya. Dimulai dari usia dini, ini bukan hanya tentang skor, tapi tentang mentalitas baru. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal dari kebangkitan yang sesungguhnya, atau sekadar euforia sementara? Hanya waktu dan konsistensi yang bisa menjawabnya. Sandy Walsh, bek andalan timnas Indonesia,
baru-baru ini mengungkap pengalamannya yang menarik saat membandingkan atmosfer sepak bola di Jepang dan Belgia. Dalam sebuah wawancara, Sandi menyebut ada satu hal yang paling menyentuh hatinya, kehadiran supporter Indonesia yang luar biasa. Di setiap pertandingan, selalu ada orang Indonesia yang datang, entah di Belgia maupun Jepang. Rasanya seperti main di rumah sendiri, ucapnya dengan senyum bangga. Menurut Sandi, sepak bola di Jepang menawarkan kedisiplinan dan kecepatan permainan yang sangat tinggi, sementara Belgia menyuguhkan gaya bermain yang lebih taktis dan fisikal. Tapi yang tak bisa dibandingkan adalah dukungan emosional dari warga Indonesia di luar negeri. Mereka hadir tak hanya sebagai penonton, tapi sebagai sumber semangat yang terus mengalir, membakar tekadnya setiap kali turun ke lapangan. Lebih dari sekadar pemain diaspora, Sandi kini menjadi simbol semangat nasionalisme yang tak mengenal batas geografis. Kehadirannya di kancah internasional bukan hanya membawa nama Indonesia, tapi juga membuktikan bahwa dimanapun berada, jiwa Garuda tetap berkobar. Karena bagi Sandi, sepak bola bukan cuma soal permainan, ini adalah cara untuk pulang, meski jauh dari tanah air. Musim depan, tampaknya Premier League akan kembali tanpa kehadiran pemain berdarah Indonesia. Dua nama yang selama ini digadang-gadang jadi wakil tanah air di kasta tertinggi Liga Inggris, Elkan Bagot dan Justin Hubner, sama-sama berada di ujung kontrak tanpa kejelasan masa depan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran sekaligus pertanyaan besar, kemana arah karir dua bek muda ini? Elkan Bagot, yang musim ini dipinjamkan Ipswich Town ke Bristol Rovers, belum mendapat sinyal perpanjangan kontrak. Meski sempat menunjukkan potensi besar, Bagot kesulitan menembus skuad utama Ipswich yang kini tengah bersaing ketat untuk promosi ke Premier League. Sementara itu, Justin Hubner yang membela tim Akademi Wolverhampton, juga berada dalam posisi serupa. Masa baktinya di Wolves akan segera berakhir, dan belum ada kabar resmi soal kontrak baru atau klub tujuan berikutnya. Kondisi ini jelas menjadi sorotan, terutama bagi para pendukung timnas Indonesia. Dua pemain ini merupakan bagian dari generasi emas Garuda yang tengah disiapkan untuk menggapai mimpi tampil di Piala Dunia. Meski tak lagi di Premier League, peluang mereka tetap terbuka lebar di kompetisi Eropa lainnya. Yang pasti, masa depan Elkan dan Hubner kini menjadi teka-teki yang menarik untuk diikuti. Berhenti berlari, berikan yang terbaik.